Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atief Kholik Prasetya dengan NPI 14621000067. Di sini saya akan mengerjakan tugas ETS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web. Dan tugasnya adalah membuat program untuk pengelolaan data dan pengelolaan data pencatatan aset barang. Untuk user interface yang diwajibkan menggunakan Bootstrap. Lalu struktur program web terdiri dari beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, dan JavaScript. Dan untuk MySQL ini digunakan untuk database-nya. Seperti yang ini, karena NPI saya ganjil 67, maka saya mengerjakan soal yang ganjil. Untuk codingannya kita mulai dulu dari indeks HTML. Oh ya, dikarenakan tidak ada ketentuan dalam model atau tata letak dalam user interface-nya, maka saya menggunakan setbar untuk mempermudah dalam input data, dalam menampilkan data dan mengedit data. Untuk codingannya menggunakan Bootstrap. Jadi sebelum kita mulai mengoding atau mengerjakan programnya, kita buka dulu Bootstrap. Kita buka web Bootstrap-nya dulu. Kita pergi ke halaman dokumentasi. Lalu kita salin link untuk memulainya. Quick Start jika dalam program Anda hanya menggunakan HTML, maka salinlah source code berikut ini. Jika codingan Anda atau program Anda menggunakan CSS ataupun JavaScript, maka source code ini silakan Anda salin dan Anda jalankan di codingan Anda. Lalu untuk tampilannya saya menggunakan sidebar yang saya jelaskan tadi, itu berada di example. Kita klik example, ada di sebelah sini. Tampilannya akan seperti ini. Bagaimana cara memakai sidebar yang ini? Saya download dulu untuk example-nya. Tinggal klik tombol ini. Jika sudah, maka cari di file yang sudah Anda download tadi. Seperti ini. Bootstrap 5 example. Kita cari sidebar. Ya, ini. Kemudian indeks HTML, CSS dan JS-nya ini kita tampilkan atau kita copy ke Visual Code Studio yang akan kita buat program nanti. Jika sudah, maka akan seperti ini. Seperti punya saya. Ini sudah saya rubah. Saya ambil yang bagian pentingnya saja. Soalnya nanti tidak akan muncul satu sidebar, akan muncul beberapa sidebar. Sebagai contoh, saya akan perlihatkan seperti ini. Ini sangat banyak sekali karena contohnya juga banyak. Ini adalah contoh sidebar yang paling kiri tadi yang saya pakai. Dan ini berakhir sampai sini codingannya. Kemudian di bawahnya lagi, ini beda lagi. Yang ini berada di sebelah kanan sidebar yang paling pojok kiri tadi. Yang ini. Sidebar. Nah, yang ini. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja yang mau kita pakai yang mana. Jika sudah, masukkan
file CSS yang tadi ke dalam codingan Anda, juga JavaScript-nya juga kita masukkan ke dalam codingan program kita. Jika sudah, lalu saya kasih untuk stylenya, saya sisipkan di HTML-nya ini di bagian home, tapi saya nambahi filenya, saya namai index.html. Ini untuk mengatur image, ya bukan mengatur image ya, mengatur navbarnya tadi, bawaan dari navbarnya tadi juga. Nah, untuk yang ini link ref ke admin CSS ini untuk menata tampilannya. Jadi CSS-nya ini untuk menata tampilan dalam sidebar tadi, dan bisa juga menata tampilan untuk isi dari halaman sidebar tadi juga bisa. Untuk SVG dan lain-lain ini adalah icon yang akan kita pakai dalam menghias program kita nanti. Sebagai contoh, ikonnya itu yang ini ya, yang gambar rumah, speedometer, kalender, dan seperti ini. Ini juga ada di dalam Bootstrap. Kita klik icon, maka akan muncul banyak sekali icon yang dapat kita pakai untuk program kita. Seperti itu contohnya. Kita kembali lagi ke codingan kita, codingan saya. Nah, jika sudah, ini tadi kan ada nama menunya ini, home, dashboard, order produk. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Saya ganti menjadi aplikasi gudang. Untuk sidebarnya ini, tulisan sidebar saya ganti aplikasi gudang, bawahnya juga saya ganti home, ada input data, ada data barang, dan ada user. Lalu di tampilan halaman home hanya ada tulisan welcome back, kemudian ada garis bawahnya. Kemudian kan ini struktur datanya, menunya ada 4. Yang home sudah kita kupas, sekarang kita lihat ke input data. Di bagian input data juga sama. Jadi untuk sidebarnya kita copy semuanya. Jika sudah kita copy, kita paste ke halaman yang akan kita buat berikutnya. Contoh input data. Jika sudah di copy di sini, maka tulisan welcome back yang berada di bawah tulisan div class kolom MD10 P5 ini, itu kita hapus dan kita isikan halaman yang akan kita buat berikutnya. Contoh seperti ini. Bagian input data, kita masukkan input data baru, kemudian kita kasih garis bawah, kemudian from action ini bertujuan untuk jika inputan data ini sudah diisi semua dan kita klik simpan, maka akan diolah di file yang bernama input_aksi.php menggunakan metode post. Nah, input bagian halaman input data ini terdapat nama aset, deskripsi aset, tanggal perolehan, harga perolehan, kondisi aset, pemegang aset, tanggal inventarisasi, keterangan, dan status aset sesuai dengan soal yang diberikan. Dan nomor aset, nama aset, deskripsi aset, tanggal perolehan, harga perolehan, kondisi aset, lalu ada pemegang aset, tanggal inventarisasi, keterangan,
dan status aset. Jika sudah, maka ini ada input tipe teks. Ini maksudnya isi datanya nanti bertipe teks menggunakan variabel nama underscore aset. Begitu juga yang bawahnya tipenya teks menggunakan variabel deskripsi aset. Jika sudah, kita akan lihat ke dalam file input aksi.php. Nah, di dalam file input aksi.php ini terdapat perkondisian untuk memanggil variabel ketika nanti inputan setelah input data dimasukkan akan diproses ke dalam file input aksi.php, dan input aksi.php ini akan menjembatani antara web kita untuk bisa memasukkan data ke database kita. Jadi data yang kita inputkan akan tersimpan ke dalam database kita dengan cara include. Kita buka dulu PHP-nya, kurung buka, datanya PHP include uts.php. uts.php ini berisikan perkondisian agar web kita dapat menjembatani antara database dan web kita. Sebagai contoh, kita buka dulu uts.php, ada $host, kita memakai variabel $host sama dengan mysql_connect, maksudnya akan dikonekkan dengan localhost dengan username root $db atau database sama dengan mysql_select_db atau database. Kita yang isinya variabel ini tadi kita masukkan, dan UTS ini sebagai nama database kita. Nama database saya namai UTS. Jadi nanti akan memproses lewat dengan perkondisian ini. Kita kembali lagi ke input aksi.php. Kemudian kita memasukkan nama variabel yang akan kita pakai sesuai dengan yang ada di input data tadi. Contoh $nama aset, kita memakai metodenya post, nama underscore aset, dan lain-lain sampai ke status aset. Jika sudah, kita akan memasukkan perkondisiannya di akhir. MySQL query isinya adalah $hostnya tadi untuk menghubungkan ke database, yang isinya adalah insert into inventaris. Inventaris ini adalah nama tabel kita yang bernilai yang ini tadi, nilainya isinya itu tadi. Nah, ini kenapa tidak saya masukkan nomor asetnya? Dikarenakan nomor aset itu bernilai unik, atau saya jadikan auto increment, jadi tidak saya sebutkan di sini. Lalu jika sudah, maka jika data sudah diproses ke dalam database, maka akan ditampilkan ke file atau halaman yang bernama databarang.php. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat file databarang.php. Databarang.php juga sama, kita copy dan pastekan dulu sidebarnya, lalu kita isikan isi halaman dari databarang.php. Di dalam halaman databarang.php saya berikan headingnya namanya databarang, lalu ada garis bawah. Kemudian saya kasih variabel $server name localhost
$database UTS, username root, passwordnya tidak ada. Maksudnya server name saya kan menggunakan localhost, database-nya, nama database saya adalah UTS, username-nya root, dan tidak ada passwordnya. $con connect, dalam artian connect mysql_connect yang akan dikonekkan melalui variabel ini tadi. Baru kita membuat perkondisian kolom pencarian untuk awal dan bagian atas sendiri saya kasih kolom pencarian untuk mencari data yang sudah diinputkan agar mempermudah dalam mencari sebuah data barang. Kita menggunakan from action ini yang dimaksud untuk akan menampilkan ini hasil pencariannya akan ditampilkan di file data barang.php atau halaman data barang.php menggunakan metode get. Untuk kita menggunakan label cari .2, untuk tipenya tipe teks, nama variabel carinya cari underscore jenis underscore barang cari underscore jenis underscore barang. Untuk tipe buttonnya, untuk klik carinya bertipe submit, nilainya cari. Lalu ini untuk menampilkan tabel kelas ini untuk menampilkan semua data barang yang sudah diinputkan di input data tadi. Kita menggunakan tabel agar rapi dengan tabel kelas, tabel margin top-nya 3, tabel strip agar ada garisnya, ada pembedanya, dan tabel hover. Teksnya primary berwarna biru, shadownya ukurannya SM, lalu ini tr p-3 scope kolom kelas px-4 py-3 ini untuk mengatur ukuran isi datanya nanti yang akan ditampilkan, panjangnya, lebarnya. Jika sudah, kita masuk ke perkondisiannya. Ini adalah perkondisian untuk pencarian. Jika cari underscore jenis underscore barang sudah diset, maka masukkan datanya ke dalam variabel cari. Jika jenis barangnya sudah diset, maka masukkan datanya ke dalam variabel cari. Seperti ini perkondisiannya. Lalu ambil data dari database di mana pencarian sesuai dengan variabel cari. Lalu setelah variabel ini dimasukkan, contohnya kursi, sudah diketikkan kursi, lalu kita klik cari, maka perkondisian ini akan bekerja atau memproses nama variabel yang akan dimasukkan dengan cara $query underscore mysql query kurung buka $connect, select from, cari data di dalam tabel inventaris yang acuannya itu adalah nama aset atau field yang namanya nama aset. Kemudian like cari like persen cari dollar cari persen else. Tetapi jika cari underscore jenis underscore barang belum diset atau belum dimasukkan, belum ada datanya, belum diketikkan sesuatu di dalam kolom itu, maka tampilkan semua isi data barang. Jika nanti kolomnya belum Anda isi, tapi Anda klik
tombol cari, maka semua data barang akan muncul, akan muncul dengan perkondisian ini. $query underscore MySQL sama dengan MySQL query underscore query kurung buka $connect, select from inventories. Cari di tabel inventaris. Set nomor tabelnya kita pakai 1, $nomor sama dengan 1. Untuk melooping data kita menggunakan while dengan cara while kurung buka $data sama dengan MySQL underscore fetch underscore array kurung buka $query underscore MySQL kurung tutup kurung buka. Kemudian kita panggil dan tampilkan data menggunakan variabel nama yang sudah kita pakai. Contoh tadi ada di input aksi.php, ada nama underscore asset, deskripsi underscore asset. Nah, di dalam proses ini kan sudah disimpan ke dalam database. Kemudian akan kita panggil lagi untuk tampilkan dan cari di data barang.php. Dengan bagaimana cara memanggilnya atau mencarinya? Ya kita pakai variabel nama ini, kita masukkan agar bisa mencari dan menampilkannya. Kita kembali lagi ke codingan di data barang.php. Kita masukkan kondisinya echo ini adalah tampilkan $nomor yang tadi yang ini, jadi akan sesuai terurutkan. Kenapa kok tidak seperti yang bawahnya? Dikarenakan nomor asetnya bersifat auto increment atau bersifat unik. Kemudian ada kelas PX8 ini mengatur untuk kolom menampilkan datanya nanti ukurannya seberapa. Tampilkan data, nama aset, dan seterusnya. Ini semua echo ini menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi agar bisa tampil dan bisa kita cari. Kemudian ada edit. Kita kasih edit sesuai dengan ketentuan soalnya. Kita kasih fitur edit dengan cara kita buat kelas edit. Ref edit.php. Yang dimaksudkan ini adalah jika kita mau mengedit, maka di file edit.php ini yang akan memproses kita dalam mengubah filenya nanti. Sebelum saya ke edit.php, saya jelaskan di sini dulu. Nomor underscore asset untuk sebagai acuannya uniknya tadi, kalau bersifat unik. Tampilkan data, acuannya nomor aset. Kemudian yang SVG class ini adalah icon yang saya buat agar tampilannya lebih menarik dan lebih jelas bahwa ini sebagai edit datanya, seperti itu. Ya, kita pergi ke file edit.php. Di file edit.php saya juga mengcopy sidebarnya juga agar tampilannya juga sama, tampak selaras jadinya. Di dalam edit.php, di dalam halaman edit terdapat, saya tuliskan edit data, lalu saya kasih garis bawah yang isinya include untuk menghubungi yang tadi yang akan disambungkan ke file uts.php. Lalu kita panggil variabelnya $nomor aset sama dengan $get. Kita memakai metodenya get. Nomor variabelnya nomor underscore aset. Lalu $query underscore MySQL sama dengan MySQL underscore query. Ini untuk melakukan update, ya,
Ini untuk melakukan update. Jadi data yang kita ubah tadi, jika kita sudah tekan simpan, maka akan diproses di sini. Lalu akan disalurkan ke database kita. Jadi ngubahnya di sini, nanti akan terubah secara otomatis di database-nya melalui perkondisian ini. Dan begitu juga akan muncul di data barang.php juga, akan sesuai dengan yang kita rubah saat kita tekan edit tadi. Dengan ya ini kembali lagi $host select from inventaries. Inventaris ini tadi database-nya, tabelnya where nomor aset, acuannya dari nomor aset. Dollar nomor 1, kita pakai nomornya 1. Well, kita perlu memakai perulang well. Dollar data mysql underscore fetch underscore array kurung buka underscore query underscore mysql tutup kurung. Untuk from action, kita pakai from action ya, bertujuan untuk jika form ini sudah diisi, maka akan diproses ke dalam file yang bernama update.php dengan menggunakan metode post. Ya, sebelum saya ke update.php filenya, saya jelaskan dulu nama aset. Di dalam from action edit ini terdapat nama aset, deskripsi aset sesuai dengan input data yang ada di file input data tadi. Ini ada input tipe hidden. Ini hiddennya ini adalah nomor aset. Dan kenapa kok tidak saya ketikkan nama aset, nomor aset seperti yang lain? Dikarenakan tipenya auto increment, jadi saya sisipkan di nama asetnya saja. Jadi tipenya hidden, nama variabelnya nomor underscore aset, nilainya sama dengan tampilkan data dari nomor aset. Seperti itu, sama semuanya sampai terakhir. Untuk tombol simpannya juga tipenya submit, nilainya simpan. Lalu kita akan melihat file update.php. Di dalam file update.php ini juga sama seperti di input aksi.php, cuma bedanya di dalam perkondisiannya. Untuk include-nya sama, dikarenakan yang menjembatani antara web dan database kita yaitu melalui uts.php perkondisiannya. Lalu variabel-variabelnya kita masukkan semua menggunakan metode post. Kemudian kita kasihkan perkondisian mysql underscore query kurung buka $host, lalu update ke dalam tabel inventaris, lalu set nomor aset sama dengan, nah sini baru kita masukkan nomor asetnya, nomor aset, nama aset sampai status asetnya kita masukkan where nomor aset. Jika ini sudah diupdate ke database, maka ini juga akan ditampilkan ke halaman data barang dan juga diupdate ke file data barang.php. Jadi akan muncul ke halaman data barang juga, akan muncul di situ semuanya. Lalu kita kembali lagi ke data barang.php. Saya akan jelaskan fitur hapusnya. Kita menggunakan kelas hapus ref. Jadi ketika kita mengklik tombol hapus atau icon hapus, maka filenya akan diproses. Dapat menghapus file tersebut, prosesnya terdapat di file yang namanya hapus.php. Perkondisinya ada di file ini dengan acuan nomor aset, echo data, tampilkan data nomor aset,
SVG kelas BI dan lain-lain ini adalah ikonnya tadi, icon hapusnya, agar sebagai penjelas bahwa itu fitur untuk menghapus dan tampilannya agar lebih menarik juga. Kita pergi ke file hapus.php. Di dalam file hapus.php ini juga sama, cuma bedanya kita hanya memakai satu variabel untuk acuan dalam menghapus datanya. Include uts.php yang tadi, dollar nomor underscore aset sebagai acuan yang akan dihapus. Kita menggunakan metodenya get, variabelnya nomor underscore aset. Perkondisannya mysql underscore query kurung buka $host yang ada di UTS tadi. Kemudian delete from, hapus dari tabel inventaris, where nomor aset sama dengan $nomor aset. Jika sudah dihapus, maka akan ditampilkan perubahannya di halaman data barang atau file data barang.php. Seperti itu. Kemudian ada fitur reset data. Dalam fitur reset data kita juga menggunakan sama seperti editan hapus. Jadi jika kita klik reset, nanti tombol reset, maka prosesnya itu ada di file yang namanya reset.php. Kita ini one click, return, konfirmasi. Jadi ketika kita klik tombol reset, maka akan muncul konfirmasi atau notifikasi apakah kamu yakin akan mereset data tersebut agar lebih aman lagi dalam menghapus atau mereset data. Maka saya gunakan cara tersebut. Buttonnya bernilai submit, bertipe submit, kelasnya menggunakan buttonnya berwarna merah, BTN danger, data base toggle menggunakan variabelnya modal, database targetnya tambah data modal, lalu namanya, tulisannya dalam buttonnya saya tulisi reset data. Sudah, kita akan melihat ke dalam file reset.php. Di dalam reset.php terdapat perkondisian ya sama, include uts.php. Kita menggunakan variabel atau perkondisi seperti ini, $reset sama dengan, ya karena di data barang tadi ini kan reset namanya. Jadi saya lupa, mohon maaf. Jadi resetnya saya buat di sini, $reset sama dengan mysql underscore query, hostnya diambil dari uts.php tadi, hapus dari inventaris. Jika $reset, jika di reset maka tampilkan semua data telah di reset. Jika berhasil mereset semua data, maka akan muncul notifikasi semua data telah di reset. Windows location replace data barang.php dan akan dimunculkan perubahannya di data barang.php atau halaman data barang. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi data gagal di reset. Untuk gambarnya saya juga masukkan ke dalam folder. Saya buat folder baru yang saya isikan beberapa gambar dan icon yang saya butuhkan. Sudah, untuk hasilnya akan saya tampilkan seperti ini, hasil program aplikasi pencatatan aset barang yang saya buat. Saya tulisi aplikasi gudang,
saya beri nama aplikasi gudang. Saya menggunakan icon gudang seperti ini. Untuk halaman home-nya tidak ada, seperti yang saya sebutkan tadi, hanya ada tulisan welcome back, lalu ada garis bawahnya. Kemudian di input data kita klik, ada muncul beberapa form yang akan muncul form untuk mengisi datanya. Kita coba mengisi data, misalnya meja tunggu, misalnya kursi tunggu. Deskripsi aset ini sesuai ketentuan yang ada di soalnya adalah mereknya. Misalnya mereknya Crispo, tanggal perolehannya. Jadi untuk tanggal perolehannya urutannya itu tahun, bulan, dan tanggal. Kita masukkan tahunnya 2023, bulan 5, tanggal 7 misalnya. Untuk harga perolehannya kita anggap 2 juta gitu, 2 juta rupiah. Kondisi asetnya baik. Kondisi aset kolom untuk menentukan aset berada kondisi aset. Sebentar. Ini kondisi aset, kolom untuk menentukan kondisi fisik, lokasi aset. Ya, kita tambahkan dulu lokasi asetnya. Kita buka database dulu. Database hit. Kita akan tambahkan satu kolom lagi. Tadi di bawahnya kondisi aset, ada lokasi aset. Di bawah kondisi aset, ya, kondisi aset. Oke, kita buat dulu kondisi asetnya. Namanya lokasi aset. Lokasi aset kita menggunakan char. Panjangnya anggap aja 30. Ada. Oke, sudah kita simpan. Nah, muncul lokasi aset. Kita ubah dulu. Aset
kondisi aset kita edit dulu sesuai yang kita tambahkan tadi. Copy, bisa ganti lokasi. Oke, lokasi ini juga lokasi. Sudah, biar nggak ada indeksnya juga nggak ada, input aksi ya, ini kondisi aset kita pakai lokasi aset. Kondisi asetnya ke lokasi aset. Sudah, Ctrl Shift, di input data kita juga tambahkan di bawahnya kondisi aset lagi. Ganti lokasi aset. Untuk risetnya enggak update. Lokasi aset, lokasi aset. Untuk usernya enggak ada. Oke, jika sudah, kita lanjutkan mengisi form input data baru. Kita refresh dulu. Nah, akan muncul lokasi aset sesuai dengan soal yang diberikan. Lokasi aset, pemegang aset, betul, kita isikan lagi. Kursi tunggu, kita isikan Crypto, tanggal perolehan 2023 tanggal 7, harga perolehannya 2 juta. Ya, ini 2 juta. Giro ini ukuran 1 2 juta. Kondisi asetnya baik. Lokasi aset Surabaya. Kantor utama, misal pemegang aset, nama pemegang asetnya misal saya sendiri, Ade. Tanggal inventarisasi, tanggal cek terakhir datanya. Tanggal inventarisasi ini menggunakan tipe date, kolom untuk mencantumkan tanggal terakhir aset di inventarisasi atau dihitung jumlahnya. Jumlah terakhir ya sesuai itu aja, masukkan sesuai tanggal yang tadi. 7. Keterangannya mencantumkan informasi tambahan atau catatan penting mengenai aset, tanggal perbaikan terakhir, masa garansi. Ya, mas, barang baru gitu aja, barang baru. Status aset, dalam penggunaan. Jika sudah klik simpan, nah maka akan muncul di halaman data barang. Muncul di halaman data barang. Ini untuk mengeditnya, coba kita edit dulu. Misal saya ganti mereknya, kita ganti menjadi Samsung misalnya. Kita klik simpan, maka akan berubah deskripsi asetnya.
Jika kita klik hapus, maka akan bentar, kok hapusnya gak bisa. Harusnya barang kelas kok gak bisa ini. Coba dulu. Oh, enggak, saya kasih ini.
refresh, muncul di bawahnya tepat. Kita taruh itunya di bawah, di atas saja. Kita taruh di bagian bawah, di atas. Salah. Muncul di sebelah kanan ya kan, ikut itu tadi. Nah, kita taruh di atas saja. Kalau kita taruh bawah itu penempatannya gimana ya? Penasaran. Muncul tapi tombol hapusnya nggak bisa.
Ya maaf, tadi itu tadi kurang divnya, jadi ada div penutup tapi pembukanya belum saya kasih. Lupa, maaf ya. Jadi seperti itu, kita coba lagi ya. Kita masukkan dulu input barang lagi, masih tunggu, misalnya si itu perolehan 2023 bulan 9 tanggal 8, harga perolehannya 100.000 misalnya, kondisi aset baik, lokasi aset di gudang, pemegang asetnya misalnya Adit, tanggal inventarisasi 2023 bulan 9 08, keterangannya ini dalam penggunaan satu aset aktif. Oh, keterangannya barang baru, ininya dalam penggunaan, simpan, akan muncul di halaman data barang. Sama, misal kita edit juga bisa, Crispo kita ganti menjadi Informa misalnya, ya akan berubah. Misal kita hapus, nah, akan terhapus. Kita isi lagi, meja lipat Crispo tanggal perolehan 2023 bulan 6/05, harga perolehan 100.000 misalnya, kondisi asetnya baik, lokasi asetnya di kantor utama, pemegang asetnya misalnya namanya Randy, tanggal inventarisasi 2023 06/05, keterangannya barang baru, kondisi asetnya dalam penggunaan, kemudian simpan. Kemudian kita coba cari salah satu dari nama file ini, nama data ini, misalnya kursi. Kita tekan cari, akan muncul kursi tunggu. Jika kita ketikkan meja saja, maka akan muncul meja. Jika kita klik tombolnya 2 kali, akan muncul semua data barang. Misal kita masukkan meja lagi, meja pingpong, mereknya iya, anggapnya iya. Tanggal perolehan 2023 bulan 9 08, harga perolehannya 1 juta, kondisi aset barang baru baik, lokasi asetnya Gor misalnya, pemegang asetnya Gunawan, tanggal inventarisasi 2023 bulan 9/08, keterangan barang baru, ya bisa langsung di enter. Barang baru, status asetnya
dalam penggunaan. Enter. Misalnya kita ketikkan meja, maka akan yang muncul akan meja saja. Semua data yang bernama meja, awalannya meja akan muncul. Jika kita klik reset data, kita munculkan semuanya dulu. Kita klik reset data, maka akan muncul notifikasi. Apakah kamu akan mereset data? Apa kamu yakin? Kita klik OK. Jika tidak, maka tidak akan di reset. Jika iya, maka akan muncul notifikasi lagi, semua data telah di reset. Sudah, maka akan datanya akan kosong. Kita lihat tampilan user. Di dalam tampilan user terdapat tampilan yang saya buat. Demikian tugas CTS pengembangan aplikasi web. Nama saya developer Setia dengan NPI 14621000067, kelas R, mata kuliah pengembangan aplikasi web, tugas CTS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.